Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini mengenai peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 atau peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN diterbitkan maksimal atau paling lama pada April 2024 tahun ini. Maka tenaga honorer akan diangkat otomatis jadi P3K. Tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui, berbagai hal terkait dengan pengangkatan honorer dengan adanya Undang-Undang ASN dan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN yang dikatakan terbit paling lama April 2024. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru saja menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui. Kira-kira informasi mana yang bisa kita pegang terkait dengan pengangkatan honorer ini? Apakah melalui seleksi tes atau otomatis diangkat atau langsung diangkat menjadi ASN P3K? Mari kita simak informasi berikut. Lengkongayobandung.com memuat satu informasi penting yang merupakan kabar gembira untuk seluruh para honorer setanah air Indonesia. Pasalnya, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 sudah disahkan pada tanggal 3 Oktober 2023 yang lalu. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga mendorong agar pemerintah cepat menyelesaikan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 agar penataan tenaga honorer cepat diselesaikan dengan peraturan yang jelas. Nah, peraturan yang jelas yang dimaksud Bapak Ibu, regulasi yang diharapkan segera terbit, yaitu peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 tentang manajemen aparatur sipil negara. Nah, tentunya Bapak Ibu sebagaimana yang diinformasikan bahwa paling lama atau maksimal April itu segera akan terbit, maka jelas honorer nantinya akan diangkat sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut. Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengatakan bahwa pemerintah diberi waktu untuk menyelesaikan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 maksimal April 2024. Namun alangkah lebih baik jika pemerintah bisa menyelesaikan peraturan pemerintah tersebut sebelum April 2024 supaya ada kejelasan nasib honorer. Kita terus mengawal bagaimana komitmen kita dengan pemerintah. Kita harus memperjuangkan nasib Bapak Ibu tenaga honorer dan alhamdulillah sudah mendapatkan proses yang luar biasa. Kita sedang menyusun peraturan pemerintahnya yang insya Allah paling lama bulan April 2024 pasti akan selesai. Ungkap Doli dikutip dari laman resmi DPR RI Jumat 26 Januari 2024. Sepertinya komitmen DPR RI dan pemerintah agar tidak ada PHK massal dan pengurangan pendapatan untuk tenaga honorer akan segera terrealisasi.
Karena pada kesempatan rapat bersama Menteri Pan-RB pada beberapa waktu lalu, DPR dan Menteri Pan-RB telah memastikan bahwa tenaga honorer akan diangkat otomatis menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Jadi tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu. Untuk tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, tidak perlu berkecil hati, karena pemerintah akan mengangkat secara bertahap untuk menjadi P3K penuh waktu. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan instansi masing-masing dan kebutuhannya. Hal ini dilakukan agar tenaga honorer aman dan tidak akan ada PHK massal untuk mereka. Jadi pada akhirnya honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu. Kemudian prosesnya melalui pendekatan P3K paruh waktu dan segala macam. Intinya tidak akan ada lagi tenaga honorer yang diberhentikan atau yang di-PHK-kan, yang diturunkan pendapatannya selama tidak mengganggu anggaran. Ada penambahan atau pembukaan anggaran baik di pusat maupun di daerah, katanya. Meskipun demikian, pemerintah hanya mengangkat tenaga honorer yang terdata di dalam database BKN yang jumlahnya ada sebanyak 2,3 juta. Dan penentuan tenaga honorer akan dimasukkan dalam petik aparatur sipil negara atau melalui seleksi CASN 2024. Hal ini dilakukan untuk kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing yang penelitiannya dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan, yang kemudian nantinya akan ditetapkan menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, dalam hal ini P3K penuh waktu, sesuai dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya ini adalah satu hal yang menggembirakan, sebagaimana pernyataan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang mengatakan bahwa dengan terbitnya peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, maka para honorer diangkat secara otomatis menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024. Baik P3K penuh waktu, demikian dengan P3K paruh waktu. Namun untuk mekanisme seleksi nantinya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.